warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah salat asar di Masjid Taqwa rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada hari ini kita sudah berada di tanggal 30 Desember 2024. Insyaallah besok malam itu akan tampak perubahan bagaimana umat Islam, bagaimana umat ini sebenarnya pada umumnya manusia, tapi juga termasuk banyak generasi Islam yang turut serta merayakan pergantian tahun baru yang sangat berbeda dengan peralihan tahun-tahun yang lain, termasuk tahun Hijriah. Nah, karena itu bagaimana kita menyikapi pergantian tahun baru tersebut? Dalam surat Yunus ayat 5 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Shadaqallahul azim. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbit matahari dan bulan tersebut agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar atau dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Maha benar Allah, surat Yunus surat ke-10 ayat yang ke-5. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat asar rahimakumullah, di ayat ini jelas sekali bahwa ada dua sistem pertukar kalender yang disebut dalam Al-Quran. Jadi kalender Masehi atau disebut dengan kalender solar, kemudian kalender Hijriyah atau disebut dengan kalender lunar, atau juga kita sebut dengan tahun Qamariyah Hijriyah, tahun Syamsiyah, tahun Masehi. Itu ternyata disebut cara perhitungannya dalam Al-Quran. Surat Yunus ayat yang kelima ini. Keduanya itu fungsinya sama, dan itu harus kita sikapi. Jadi tidak ada yang mengatakan ini kalender Islam. Hijriah memang sudah pasti Islam, tapi Masehi juga kita tidak bisa mengatakan itu bukan kalender Islam, karena kita sudah memakainya dan itu juga disebut dalam Quran. Jadi keduanya cara perhitungannya disebut dalam Quran di ayat yang sama. Lalu gunanya adalah lita'lamu adadas sinina wal hisab. Ada dua kegunaannya. Yang pertama adadas sinin, yang kedua wal hisab. Untuk mengetahui perhitungan tahun, kita tahu tahun berapa. Sekarang ini tahun 2024, besok 2025. Dulu Ramadan kemarin itu 1445 Hijriah. Ramadan besok di 2025 1446 Hijriah. Itu karena ada perhitungan yang sudah diberi tuntunannya oleh petunjuknya oleh Al-Quran. Silakan dipelajari. Itulah ada lahir ilmu falak atau ilmu hisab dan ilmu-ilmu tentang perhitungan tersebut. Nah, bagi kita umat Islam, keduanya kita pakai. Namun kita lebih banyak memakainya kalender Hijriah untuk ibadah. Solat ini sebenarnya kita memakai perhitungan Syamsiah. Bagaimana posisi matahari di waktu subuh fajar, itu melihat posisi matahari. Zuhur condongnya matahari, asar
bagaimana posisi matahari ketika bayang-bayang itu lebih panjang daripada benda. Kemudian maghrib nanti matahari sudah terbenam, kemudian sudah hilang penuh cahaya matahari, sudah masuk isya. Jadi kita tetap menggunakan. Jadi tidak bisa kita katakan nih orang kafir nih, enggak. Ini kita juga menggunakannya, terutama untuk sholat. Kemudian untuk puasa, zakat, naik haji, kita gunakanlah kalender hijriah. Jangan sampai kita menghitung zakat kita itu 1 Januari. Jadi setiap 1 Januari kita bayar zakat. Jadi tahunan zakat atau disebut dengan haul zakat itu hijriah. Jadi hijriah. Karena perhitungan tahunnya beda 11 hari per tahun. Jadi kalau hijriah itu 344 sampai 345 hari per tahun. Sedangkan Masehi 365 sampai 366 hari. Sehingga berbeda. Jadi kalau zakat kita gunakan Masehi itu lama. Jadi tidak pas. Begitu juga haji. Haji itu tetap bulan haji dan dia akan mundur nantinya. Setiap 11 hari dalam setahun dia akan mundur. Insyaallah tahun 2025 1 Maret mulai kita berpuasa, nanti sampai Februari, Maret. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Apa keuntungannya? Ternyata salah satu hikmah yang terbesar di dalam kedua kalender itu kita gunakan adalah semua umat Islam dari mana saja di penjuru dunia ini bisa melaksanakan haji. Kita tahu kan di Arab Saudi itu musimnya kadang musim dingin, kadang musim panas. Coba kalau musimnya panas terus. Jadi musim itu berada di perhitungan Syamsiah atau Masehi. Jadi musim itu berada di Masehi. Jadi ketika Desember, mulai dari November, Desember, Januari, itu matahari lebih banyak ke utara. Jadi Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Jadi 2 timur 2 barat. Jadi matahari 6 bulannya dia lebih banyak muncul di selatan, 6 bulannya muncul di utara. Sehingga terjadi musim. Nah, musim inilah yang menguntungkan kita ketika haji di musim haji. Maka nanti musim haji bisa Desember, bisa turun November, bisa September, nanti bisa sampai ke Januari kembali. Berputarlah dia. Sehingga siapapun umat manusia di muka bumi ini, walaupun berada di daerah paling panas sekalipun, dia bisa naik haji. Kenapa? Karena memang perputaran bumi mengelilingi matahari dan bulan mengelilingi bumi itu merupakan satu hal yang sudah diatur sedemikian rupa. Jadi kalau kita gunakan seandainya Islam hanya menggunakan masih saja bulan haji itu di bulan Desember, itu berbahaya. Bisa jadi bulan Desember itu misalnya musim panas di Mekah, orang yang daerah musim dingin nggak bisa naik haji. Jadi Allah begitu luar biasa keteraturan waktu yang diciptakannya. Itu yang pertama, bahwa pergantian tahun ini kita dapat hitung baik melalui hijriah maupun masehi. Keduanya kita pakai. Yang kedua, untuk apa lagi? Wal hisab, untuk mengetahui perhitungan waktu. Waktu apa? Yang mulai dari waktu sholat, bahkan waktu kita sendiri hidup di muka bumi ini. Kata Al-Quran surat Al-Asr, auzubillahi minasyaitonirrajim, wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Surat 103 ayat 1 sampai 3. Demi waktu asar tersebut digunakan kata asar, wal asri. Asar ini adalah satu hal yang muncul, jadi setelah diperas baru muncul. Jadi ibaratnya setelah kita bekerja sedari segini rupa dari sejak pagi, baru nampak hasil kita itu di waktu sore, waktu asar ini. Jadi kalau kita menghitung diri kita, itu waktu asar. Baik waktu asar usia, mungkin yang sudah 70 itu masuk asar usia. Jadi usia asar itu. Jadi kalau waktu asar, waktu di mana kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Waktu pagi mulai bekerja, waktu siang masih tanggung, waktu sore itu sudah tahu kita. Kita hitunglah apa yang sudah kita dapatkan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang sudah kita dapatkan dan kita persiapkan. Jadi surat Asr ini
ini luar biasa. Innal insana lafi husri. 2 kali mengulang kalimat taukid inna. Sesungguhnya manusia lafi, diulang lagi, sungguh dalam kerugian. Mengapa kalimat itu? Kata ulama, itu menandakan bahwa seluruh manusia itu benar-benar rugi. Sibuk dengan urusan dunia, apalagi apa saja urusan kita sekarang ini kita rugi, kecuali yang sibuk dengan 4 hal ini. Sibuk dengan iman dan amal soleh, dan sibuk belajar. Jadi watawassau bil haqqi watawassau bis sabri, itu artinya belajar. Kadang kita ini tidak bisa benar selalu, tidak mungkin akan selalu benar. Kadang kita ditegur, kadang-kadang kita negur, dan itu harus terjadi. Belajar mengajar, saling mengingatkan, itulah orang yang tidak rugi. Sibuk selalu mempertahankan iman, apalagi hari ini banyak yang mengganggu iman. Mengganggu iman artinya mungkin iman kita udah bagus, tetapi akidah kita ini bisa rusak karena pemikiran liberal, karena pemikiran yang tidak sesuai dengan akidah yang benar. Dan juga amal kita hari ini perlu kita perhatikan, amal soleh yang diminta. Amal soleh itu adalah amal yang dilakukan atas dasar iman. Dan yang terakhir, kita senantiasa belajar dan mengajar. Al-Quran kita pelajari. Tawasau bil haq itu tidak saja yang biasa, salah ditegur itu biasa, tapi saling menasihati. Seperti kami di sini, kadang kami di atas mimbar, kadang-kadang mendengar, ya kadang mustami', kadang belajar, dan kadang yang membaca lagi. Jadi kita tidak pernah berhenti untuk mendapatkan nasihat dari nasihat saudara-saudara kita. Mudah-mudahan di tahun 2025 nanti kita termasuk orang-orang yang senantiasa menghitung diri, menghitung apa yang sebaiknya, yang perlu kita siapkan dalam rangka meraih kesuksesan yang sesungguhnya, yaitu akhirat. Walal akhiratu khairu wa abqa walal akhiratu khairul laka minal ula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.